Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq meminta kepala daerah harus benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah secara keseluruhan sesuai target pada tahun 2029. Hal itu disampaikan Menteri Hanif seusai melaksanakan KORF dan apel siaga Gerakan Indonesia Asri di Jalan Besar Ijen, Kota Malang, Jawa Timur. Bertempat di Care Free Day atau CFD, Jalan Besar Ijen, Kota Malang, Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup atau LH Hanif Faisal Nur Rafiq bersama pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kabupaten Malang menggelar kurve dan apel siaga Gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup atau LH Hanif Faisal Nur Rafiq mengatakan target yang telah dicanangkan terkait masalah sampah selesai tahun 2029 merupakan instruksi langsung yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin penting di dalam upaya penanganan masalah sampah di daerah yakni memastikan proses pemilahan sampah di tingkat keluarga bisa berjalan maksimal. Sebab langkah tersebut akan menjadi penentu menekan biaya penanganan dan penyelesaian di tingkat hilir. Penyelesaian persoalan sampah tak boleh hanya dianggap sebagai suatu jalan untuk meraih adipura kencana. Namun, penanganan yang komprehensif bertujuan memastikan berjalannya kewajiban melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutannya bagi generasi penerus. Apa terkait dengan kegiatan ini? Agenda hari ini merupakan rangkaian agenda untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden, mempercepat pembangunan waste to energy. Jadi Malang Raya termasuk salah satu aglomerasi yang mendapat arahan untuk dibangun waste to energy. Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Ketiganya memproduksi timbulan sampah hariannya mencapai 1.000 ton per day. Hari ini kita di Kota Malang bersama Bapak Wali Kota Malang dan Pak Bupati Malang. Untuk Kota Malang ini cakupan sampahnya sudah di angka 99%. Jadi semuanya telah ditangkap dan sebagian besar dimasukkan di TPA dengan sistem sanitary landfill, suatu sistem pengelolaan TPA yang memang dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tingkat capaian penilaian Kota Malang itu senilai 73,5. Jadi dalam 2 poin lagi akan mencapai Kota Adipura. Ini yang kemudian menjadi salah satu predikat yang akan kita hadirkan untuk masyarakat. Ini bukan masalah predikat, tetapi ini masalah kewajiban kita untuk menghadirkan lingkungan yang baik kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan Pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita wajib serius kepada Bupati Wali Kota. Pak Presiden telah memerintahkan untuk menyelesaikan sampahnya paling lambat tahun 2029 dengan segala metodologinya. Di dalam rangka penanganan sampah itu yang paling fundamental yang harus dilakukan adalah melakukan pilah sampah. Tanpa dilakukan pilah sampah, maka biaya penyelesaiannya di hilir sangat cukup berat. Untuk itu, mari kita mulai melalui kurve-kurve ini, kemudian mengembangkan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat untuk kemudian memahami pentingnya pilah sampah. Karena hanya dengan pilah sampah, semua masalah sampah bisa kita reduksi dengan sangat baik. Saya rasa gitu keadaan dari kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Wali Kota Malang, Bupati Malang. Terima kasih warga Malang, Kota Malang yang sangat bersih, dan ini tentu menjadi kebanggaan kita semua. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sudah menginstruksikan setiap instansi dan lingkungan sekolah agar konsisten melaksanakan agenda kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan yang nantinya diharapkan mampu dikembangkan menjadi gerakan bersama masyarakat dengan segala lini masif. Hari tiap anak sekolah sebelum masuk sekolah sudah harus kerja bakti dulu sebelum masuk sekolah. Jadi kami sudah menindaklanjutinya, dan beberapa hal terkait dengan kesadaran sampah di sini ini adalah merupakan satu keinginan dari Bapak Presiden untuk kita sama-sama memerangi sampah. Salah satu penyebab banjir yang ada di Kota Malang, orang yang masyarakat Kota Malang membuang sampah tidak pada tempatnya, itulah maka kita yang selalu hanya yang kerja bakti. Alhamdulillah dengan kedatangan Bapak Menteri ini untuk menyadarkan kita semua bahwa buanglah sampah di tempatnya, itu saja.
Tidak hanya Kurvi dan apel siaga Gerakan Indonesia Asri, Menteri Lingkungan Hidup atau LH Hanif Faisal Nurofik dalam kunjungan kerjanya di wilayah Malang Raya juga mengunjungi lahan seluas lebih dari 4.000 meter persegi di Kecamatan Pagis, Kabupaten Malang. Nantinya lahan tersebut akan dijadikan tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan memiliki kapasitas 20 MW. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, kunjungan wisata di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan selama masa libur Lebaran 2026. Data dari Polda Jawa Timur menyebutkan jumlah wisatawan naik hingga 31%, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pasca Hari Raya. Kunjungan wisata di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan selama masa libur Lebaran 2026. Data dari Polda Jawa Timur menyebutkan jumlah wisatawan naik hingga 31%, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pasca Hari Raya. Meskipun operasi Ketupat Semeru 2026 telah berakhir, pengamanan tetap dilakukan oleh kepolisian melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi padatnya arus balik dan lonjakan kunjungan ke destinasi wisata. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto meninjau langsung sejumlah objek wisata unggulan di Kota Batu pada Sabtu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang masih melakukan aktivitas liburan. Tingginya aktivitas masyarakat terlihat dari peningkatan arus mudik dan balik yang mencapai sekitar 21% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat masih terus berlangsung meski masa operasi resmi telah selesai. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Jatim didampingi pejabat utama Polda Jatim, Kapolres Batu, serta instansi terkait meninjau 3 destinasi wisata favorit, yaitu Jatim Park 2, Museum Angkut, dan Jatim Park 3. Ketiga lokasi ini menjadi titik konsentrasi wisatawan selama libur Lebaran. Oleh karena itu, pengamanan difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, pengawasan area wisata, serta koordinasi intensif dengan pengelola dan instansi terkait. Kepolisian menegaskan seluruh personil tetap disiagakan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di wilayah Jawa Timur. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali.